Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindot Today bersama Senat Arman dan Yasmin Atania. Pemirsa, dilanda banjir, petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas di Jalan Latu Menten, Jakarta Barat menemukan seorang supir meninggal dunia di dalam mobilnya. Pemirsa, sebuah minibus silver ditemukan berhenti di lajur sebelah kanan di tengah banjir yang melanda Jalan Latu Menten, Jakarta Barat. Petugas yang hendak mendorong mobil menemukan sopir dalam keadaan tidak bernyawa. Korban atas nama Rohim, warga Penjaringan, Jakarta Utara, diduga meninggal dunia akibat serangan jantung. Guna kepentingan otopsi, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, arus lalu lintas Jalan Latu Menten, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat mengalami kemacetan parah usai dilanda banjir akibat hujan deras yang terus mengguyur. TKP untuk penanggulangan banjir ya, penanggulangan banjir di Jalan Latu Menten, ya kan? Tiba-tiba saya melihat ada mobil mogok, lanjut mau saya dorong, ternyata nggak ada reaksi, saya buka, ternyata udah meninggal. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Aniza dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Aniza, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih Nata dan juga Yasmin, serta selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini bisa kita saksikan bersama. Memang masih terlihat adanya antrian panjang kendaraan dikarenakan memang masih memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas sendiri untuk pagi hari ini dari kawasan MT Haryono ataupun Cawang yang akan berbelok kanan mengarah ke kawasan Kuningan maupun yang akan mengarah ke Menteng masih terlihat antrian panjang kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Kami informasikan bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda mengingat kondisi jalanan yang licin karena beberapa saat lalu di kawasan DKI Jakarta khususnya sedang diguyur hujan. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco demi keselamatan dan juga keamanan. Dan untuk arus lalu lintas sendiri dari kawasan Tendean ataupun dari kawasan Wijaya yang akan lurus mengarah ke kawasan Kuningan ataupun yang akan mengarah ke kawasan Menteng pada pagi hari ini juga terpantau ramai dan sudah mulai mengalami ketersendatan. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati serta menjaga jarak serta untuk selalu memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan yang saat ini sedang melakukan pengaturan lalu lintas guna mengurai kepadatan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan juga kami informasikan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan lurus mengarah ke kawasan MT Haryono ataupun Cawang terpantau masih dalam keadaan ramai namun tetap lancar. Dan untuk arus kendaraan dari arah Semanggi yang akan berputar balik pada pagi hari ini juga masih terpantau kondusif lancar yang sudah didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Dan untuk arus lalu lintas dari kawasan MT Haryono ataupun Cawang yang akan berbelok kiri mengarah ke kawasan Tendean maupun Pancoran, lalu lintasnya juga masih terpantau dalam keadaan kondusif lancar. Dan juga kami himbau bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini agar tetap berhati-hati karena ada beberapa genangan namun masih dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan juga kami informasikan bahwa pada saat ini juga di beberapa sekolah khususnya di kawasan DKI Jakarta sedang melakukan PJJ atau pelajaran jarak jauh mengingat kondisi cuaca yang ekstrim. Kami informasikan bagi para pengendara juga kami himbau untuk tetap berhati-hati dan juga untuk tidak berteduh di bawah flyover karena dapat mengakibatkan kepadatan ataupun kemacetan. Dan juga kami informasikan pemirsa berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 194 kasus kecelakaan lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 266 luka ringan. Dari data tersebut 71% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami selalu menghimbau bagi para pengendara untuk selalu mengecek kembali, pastikan fisik Anda dalam keadaan baik dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang layak. Dan kami himbau khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keselamatan dan juga keamanan dan untuk selalu menjaga konsentrasi dan untuk tidak mengoperasionalkan telepon seluler saat berkendara.
Dan bagi Anda yang ingin mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali ke rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Anissa atas laporan Anda dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban perempuan yang diduga pramugari ditemukan tersangkut di semak-semak di samping air terjun pada kedalaman sekitar 600 meter dari puncak gunung. Inilah proses evakuasi jenazah korban ketiga kecelakaan pesawat ATR 42500 yang dicarter Kementerian Kelautan dan Perikanan. Korban ditemukan tim SAR gabungan di Gunung Bulu Saraung, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Jenazah ditemukan tersangkut di kayu dan semak-semak di sekitar air terjun dengan jarak sekitar 600 meter dari puncak gunung. Di lokasi tim SAR juga menemukan pakaian perempuan yang diduga milik korban. Evakuasi dilakukan menggunakan metode vertical rescue dengan sistem tali dan katrol. Proses berlangsung dramatis karena medan terjal dengan kemiringan mencapai 80 derajat serta kondisi berkabut dan licin. Di sekitar titik penemuan, tim SAR mengidentifikasi keberadaan beberapa jenazah korban lain di lokasi sulit dijangkau. Untuk jarak daripada korban lainnya itu untuk yang berada di sisi kanan. Jadi karena ini air terjun, kemudian di sisi kanan ini korban perempuan ditahan oleh pinggiran semak. Nah, kemudian sekitar 40 meter ke kanan itu ada korban laki-laki. Kemudian di sisi air terjun sebelah kiri ada 4 korban. Betul, karena peralatan yang kami bawa juga ada tadi itu pembungkus latex begitu ya Pak ya. Pembungkus hanya satu, jadi kami hanya mengevakuasi satu. Sementara untuk korban lainnya sudah diamankan oleh dari tim Elang 1 sampai Elang 5. Itu dari tim 700, unit 700. Itu sementara sudah dimasukkan ke kantung oren atau mayat, sudah digantung di pohon untuk menghindari dingin dan juga dimakan hewan-hewan demikian. Selanjutnya, jenazah korban ketiga dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan di Makassar untuk proses identifikasi lanjutan. Hingga saat ini 8 orang dilaporkan tewas dalam kecelakaan tersebut. 3 jenazah telah dievakuasi sementara pencarian korban lain masih berlanjut di medan ekstrim di Gunung Bulu Saraung. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, A-News melaporkan. Ya, pemirsa, tim DVI, tim SAR juga kembali menyerahkan satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Jenazah yang ditemukan di bawah bagian ekor pesawat dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diidentifikasi. Satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Rumah Sakit Bayangkara Makassar Jumat dini hari. Jenazah langsung dibawa ke ruang otopsi untuk proses identifikasi. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantyo menyebut jenazah ini merupakan korban keempat yang berhasil dievakuasi. Korban ditemukan di dalam jurang sedalam sekitar 200 meter di bawah bagian ekor pesawat. Basarnas menyatakan hasil identifikasi akan disampaikan oleh pihak rumah sakit pada Jumat siang. Sementara itu pemirsa, tim SAR masih melakukan evakuasi terhadap 5 jenazah lain di lokasi kejadian. Sampai saat ini hari ini 6 ya? Ya 6. Hari ini 6. Yang diserahkan utuh semua. Nah, kamu nanya. Yang diserahkan ke Bidokes sudah berapa kan? 4. Baru 4. Utuh yang udah diserahkan ke keluarga. Terus kemarin 1 body part ya? Ya udah ya. Nah sama ini mudah-mudahan insya Allah utuh nanti. Tapi yang memberikan kewenangan nanti biar. Perempuannya Jenderal, perempuannya. Belum dibuka, masih dalam itu. Udah dikasih label nanti
mau perempuan, mau laki-laki, seberapa persen nanti urusannya Bapak hari sini. Besok ya. Besok ya. Pemirsa, tim SAR gabungan mendapatkan bantuan dalam operasi pencarian dan evakuasi korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di Pangkep, Sulawesi Selatan. Relawan penyelamatan medan ekstrim Abdul Haris Agam atau yang dikenal Agam Rinjani tiba di posko SAR untuk mempercepat proses evakuasi di medan terjal dan juga jalur vertikal. Abdul Haris Agam atau dikenal Agam Rinjani tiba di posko SAR Desa Tompobulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. Kedatangan Agam untuk memberikan bantuan teknis evakuasi khususnya di medan terjal dan jalur vertikal Pegunungan Bulu Sarauk. Agam dan tim ditempatkan di pos 9 yang merupakan jalur utama vertikal dengan sasaran utama proses pencarian dan evakuasi korban. Jadi kami ikut saja koordinasi dari teman-teman Basarnas, bagaimana strateginya kami ikut membantu di khususnya vertikal rescue. Kami bawa tim bertiga, ada Tio Survival, ada Kribo, bergabung sama teman-teman Korpala dan Taman Nasional Bulu Sarauk. Ini lagi rigging ke bawah, teman-teman lagi menarik ke atas, oke? Kamis sore, di laman Instagramnya Agam menunjukkan proses evakuasi vertikal yang sedang dilakukannya. Menurutnya kondisi medan yang sangat terjal dan kabut tebal, serta hujan jadi tantangan berat dalam evakuasi. Jadi seperti ini kondisi di puncak, kabut sudah berapa hari. Wajar lah kalau evakuasi sulit dilakukan. Agam juga memohon doa dari sejumlah masyarakat Indonesia agar kondisi cuaca membaik sehingga proses evakuasi berjalan lebih cepat dan seluruh korban dapat diturunkan dengan aman. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syarudin, Ainus melaporkan. Pemirsa, jenazah Deden Maulana, salah satu korban jatuhnya pesawat ATR 42500 dimakamkan di kampung halamannya di Garut, Jawa Barat. Isak tangis keluarga mewarnai upacara kedinasan di TPU Mekarwangi. Jenazah Deden Maulana, pegawai Kementerian Perikanan dan Kelautan yang menjadi salah satu korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kampung halamannya di Desa Pasanggerahan, Sukawening, Garut sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan jenazah pun disambut isak tangis keluarga, kerabat, dan tetangga korban. Usai disolatkan, almarhum Deden Maulana kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum dengan prosesi pemakaman secara upacara kedinasan. Tiba-tiba saya datang jam 2 malam. Itu tiba-tiba meluk ibu dari belakang pas waktu tidur. Nah, siangnya udah pulang lagi ke Jakarta karena mau ada dinas keluar juga gitu. Dia terakhir kesini tuh beberapa hari yang lalu ya gitu? Desember apa Januari gitu awal. Kepergian Deden Maulana meninggalkan luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Keluarga tak menyangka korban menjadi salah satu korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari Garut, Jawa Barat, Iin Solihin, Ainus melaporkan. Setelah berhasil dievakuasi, black box pesawat ATR 42500 yang jatuh di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan akhirnya resmi diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Penyerahan dilakukan setelah hari ke-6 operasi pencarian dan pertolongan. Setelah berhasil dievakuasi dari lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, black box pesawat ATR 42500 resmi diserahkan oleh Basarnas kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Black box pesawat terdiri dari 2 perangkat utama, yakni Cockpit Voice Recorder atau CVR yang merekam seluruh suara di dalam kokpit termasuk komunikasi antar awak pesawat dengan petugas pengatur lalu lintas udara atau ATC. Perangkat kedua adalah Flight Data Recorder atau FDR yang menyimpan data teknis penerbangan dengan puluhan parameter, diantaranya ketinggian, kecepatan, arah terbang, serta kondisi teknis pesawat selama penerbangan. Benar bahwa yang di hadapan kita ini adalah black box. Dengan penemuan black box ini, mudah-mudahan dari teman-teman yang dipimpin oleh Kepala KNKT bisa bekerja lebih cepat untuk melakukan assessment, evaluasi terhadap kejadian
kecelakaan. Setelah serah terima seluruh proses penyelidikan dan investigasi kecelakaan pesawat ATR 42500 sepenuhnya menjadi kewenangan KNKT. Jadi black box ini ada dua jenis. Satu, cockpit voice recorder berisi rekaman suara, yaitu ada di dalamnya ada 4 channel. Channel pertama adalah komunikasi antara pesawat dengan menara pengawas atau ATC. Channel kedua adalah komunikasi antara pilot. Channel ketiga adalah komunikasi dari kokpit ke cabin. Channel keempat adalah voice, suara yang ada di dalam kokpit itu akan terdengar. Dan usai serah terima black box akan dibawa ke Jakarta, Kepala KNKT menyebut proses analisis data memerlukan waktu sekitar 5 hingga 10 hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data dan kesimpulan hasil investigasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Pemirsa, harapan keluarga co-pilot pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan muncul setelah data smartwatch milik Farhan Gunawan viral di media sosial. Ya, namun tim SAR dan Basarnas mengklarifikasi bahwa data tersebut tidak dapat dijadikan dasar operasi pencarian. Setelah kejadian jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, keluarga co-pilot mengungkapkan smartwatch milik Farhan masih terpantau aktif dan menunjukkan adanya pergerakan langkah kaki. Data pergerakan ini terpantau dari ponsel Farhan yang terhubung dengan smartwatch milik Farhan. Menanggapi hal ini, Kepala Basarnas, Marsikal Madya Muhammad Syafi'i, menegaskan jika data pergerakan langkah kaki yang terdeteksi pada smartwatch co-pilot bukanlah data real time atau aktivitas setelah kecelakaan pesawat ATR 42500, melainkan rekaman aktivitas beberapa bulan lalu saat korban berada di Yogyakarta. Pihak Basarnas menegaskan bahwa data tersebut tidak dapat dijadikan dasar operasional dalam penentuan titik pencarian. Klarifikasi, saya sudah sampaikan bahwa bukan saya yang menyampaikan, tapi kita dibantu oleh Polda Sulawesi Selatan, sudah konfirmasi, sudah klarifikasi terhadap handphone yang dipublish itu, kemudian adanya pergerakan-pergerakan itu, dan setelah dikonfirmasi bahwa kejadian itu merupakan waktunya beberapa bulan yang lalu, di mana yang bersangkutan beraktivitas di Yogyakarta. Itu yang kita dapat informasi dari Polda. Kemudian dari yang bersangkutan yang publish itu juga sudah ketemu Kak Kansar di sini dan juga menyampaikan. Dan kita juga memahami bagaimana keluarga itu kehilangan, sehingga dengan berbagai macam upaya, begitu melihat secara mandiri di keluarga itu melihat, oh ini masih ada. Nah, setelah dikonfirmasi ternyata itu tidak bisa kita jadikan dasar untuk kita melaksanakan pencarian dari sumber itu. Sementara proses pencarian terus dilakukan secara maksimal oleh tim SAR gabungan, meski terkendala kondisi cuaca yang tidak menentu di kawasan pegunungan Bulu Saraung. Tim SAR memfokuskan penyisiran 4 sektor mulai dari puncak gunung hingga lereng yang mengarah ke Kabupaten Maros dengan mengutamakan keselamatan personel di lapangan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Gibran memastikan penguatan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat terus berjalan secara optimal. Wapres juga memantau langsung alur pelayanan pasien, mulai dari pendaftaran rawat jalan, pelayanan poliklinik, hingga farmasi. Ia juga melihat sejumlah fasilitas termasuk gedung poliklinik yang masih dalam tahap penyelesaian serta bangunan rawat inap dari sisi luar. Tidak hanya itu, pemirsa, Gibran pun berdialog dengan tenaga kesehatan dan juga menyapa warga yang tengah menjalani pemeriksaan maupun pengobatan.
Pemirsa, hingga saat ini lebih dari 21.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menopang program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Untuk memastikan standar terpenuhi, Badan Gizi Nasional meninjau SPPG di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meninjau SPPG di Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Hasil tinjauan menunjukkan fasilitas dapur, sarana pendukung, serta bahan makanan telah memenuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Selain meninjau dapur, Dadan juga menyaksikan pelaksanaan makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri 001 Sebatik. Pembina SPPG Yayasan Astrada Garuda Jaya, Azmir Nurwadi Pake ini menyebut saat ini layanan telah menjangkau 5 sekolah di Pulau Sebatik dengan tenaga pelayanan yang melibatkan warga lokal. Ini membangun dengan sangat baik ya, dan bahkan jauh dari ekspektasi saya, dan ini kalau kita sertifikasi mungkin akan masuk ke kelas unggul-unggul, dan ini sudah modal yang luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Mumu. Dan adanya program ini, kami di perbatasan pemuda-pemuda berharap diberikan kelancaran. Di Kalimantan, Sebatik ada 3, di Sebatik Induk, Sebatik Utara, dan Sebatik Barat. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melantik 4 pejabat baru di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara. Perombakan pejabat merupakan imbas dari kasus suap pejabat KPP Madya Jakarta Utara yang tengah diusut oleh KPK. Pejabat dimohon mendekat ke meja penandatanganan. Pemirsa, 4 pejabat yang dilantik antara lain Untung Supardi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, kemudian Gorga Perlaungan sebagai Kepala KKP Madya Jakarta Utara, Andika Arisandi sebagai Pejabat Fungsional Penilai Pajak Ali Muda KPP Madya Jakarta Utara, dan Hadi Suprayitno sebagai Kepala Seksi Pengawasan 3 KPP Madya Jakarta Utara. Purbaya menegaskan pergantian Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara tetap dilakukan meski pejabat sebelumnya belum terbukti terlibat dalam kasus suap bawahannya. Namun rotasi tetap dilakukan agar atasan tidak lalai dalam mengawasi bawahannya. Ya kan, ini kita penggantian pejabat-pejabat yang pejabat di pajak ya, dari beberapa eselon yang ada yang masih bisa KPK dan lain-lain. Tapi kan kita mesti lihat kalau dia sibuk di KPK kan bisa keganggu servis ke publik, jadi kita ambil langkah untuk mengganti secepatnya yang sedang ada bermasalah di KPK. Ya dipindah, ya diganti, diistirahatkan dulu sementara, di rumah kan nanti kita cari jabatan yang pas untuk beliau, walaupun dia nggak terlibat langsung kan sebagai Kakanwil, dia mesti bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di bawahnya. Saya ini hanya ingin memberikan message kepada para pejabat pajak yang di atas bahwa kalau anak buahnya ada ngaco-ngaco dan mereka tidak mendeteksi apa-apa, bukan berarti mereka bisa lepas dari tanggung jawabnya. Ini hanya konfirmasi ke para pejabat pajak bahwa mereka harus mengendalikan orang-orang di bawah.